terlunta-lunta, dianiaya sebagai bangsa paria yang dihina dan dihancurkan mental dan jiwanya gitu. Lalu kemudian kita merancang kemerdekaan kita melalui ikhtiar, mencerdaskan kehidupan bangsa, mempersatukan bangsa kita, lalu kita nyatakan kemerdekaan itu. Ya, tema yang kita bahas ini tentang kemerdekaan itu adalah satu tema yang sebenarnya harus menjadi topik hari-hari kita sebagai bangsa karena topik inilah yang merawat ingatan kolektif kita atau yang disebut dengan the collective memory of a nation gitu. Jadi sebuah bangsa sebenarnya adalah kumpulan dari imajinasi. Merdekalah sebuah republik gitu. Jadi jaraknya itu kita lihat ini nanti bagaimana perjuangan itu diselenggarakan dan dilembagakan yang kemudian menghasilkan kemerdekaan, dan kemerdekaan itulah yang kita pertahankan dari sekarang dalam ujian-ujian yang berat gitu. Tapi kalau kita rangkum tadi itu, ada 3 hal yang kita bangun dalam negara ini, dan 3 hal ini nanti juga menjadi modal kita ke depan. Tadi sudah banyak sekali saya katakan. Yang kita bangun pertama adalah imajinasi bangsa itu. Kita ini harus punya soliditas imajinasi. Karena kalau tidak solid imajinasi kita, nanti kita berbeda-beda pikirannya. Di sini mungkin ada berbagai agama, ada berbagai suku, ada berbagai latar belakang, ada orang darat, ada orang pesisir, ya kan? Ada orang dari Pulau Jawa, ada orang dari luar Pulau Jawa, ya kan? Ada orang yang merasa dirinya lebih nasionalistik daripada menganut paham keagamaan. Ada orang yang misalnya lebih sekularistik daripada religius dan sebagainya. Itu kan bermacam-macam. Tapi imajinasi kita tentang sebuah republik itu harus sama. Itulah sebabnya tugas dari para politisi dan nanti ketika kita sudah melembagakan adalah kita harus bisa bertutur kepada anak cucu kita dan kepada diri kita tentunya pada hari ini. Apa sih mimpi-mimpi kita sebagai bangsa itu? Apakah mimpi ini sama atau tidak? Dengan segala maaf, saya belum melihat pemerintah pusat mengerti apa yang dirasakan oleh orang Papua. Saya belum melihat ada semacam perasaan terintegrasi yang sempurna gitu, dari teman-teman kita itu. Menurut saya bukan karena pembangunan fisik, ini soal perasaan. Nggak usah jauh-jauh lah kita ngomong soal negara. Di rumah tangga saja, kadang-kadang setelah sekian banyak anak lahir begitu ya, kadang-kadang kita saling tengok dengan pasangan kita. Kita ini mimpinya masih sama nggak sih? Boleh tidur di ranjang yang sama, tapi mimpi kita ini masih sama nggak? Dan itu bisa membuat kita kemudian berpecah gitu. Apalagi sebuah bangsa yang 17.000 pulaunya, negara yang dibatasi oleh laut, ya pada dasarnya itu dibatasi, meskipun kemudian imajinasi mengumpulkannya gitu. Banyak sekali alasan kita ini untuk kemudian mencari perbedaan lebih gandrung daripada mencari kesamaan. Apabila imajinasi kolektif itu tidak kuat, maka sifatnya harus permanen, dan lembaga yang menjaganya itu harus makin banyak dan makin permanen. Ini yang harus kita waspadai. Yang kedua tadi itu tentang pikiran kolektif. Apa sih pikiran kolektif itu? Yaitu tentang terselenggaranya negara, organisasi negara. Negara harus makin canggih, negara harus semakin hebat, menghadapi masalah harus semakin hebat. Jangan negara itu kelihatan galau, kelimpungan, kacau, tidak terkonsolidasi. Perbedaannya itu tidak nampak utuh, tetapi perbedaan itu nampak seperti terpecah belah. Disitulah kita lagi-lagi yang kedua memerlukan pikiran kolektif. Nah, ini semua dipimpin atau diarahkan atau dikonsolidasikan oleh yang ketiga, yaitu adanya leadership. Makanya kan kadang-kadang leadership itu seperti nasib kita. Karena kadang-kadang kita hadir di satu tempat yang kepemimpinannya itu
tidak membanggakan kita, tidak menyatukan kita, tidak memberi kesan kepada kita bahwa kita ini sebagai saudara, sebangsa, dan setanah air. Ada kecenderungan pemimpin-pemimpin yang kelihatan kita kok kayak disuruh bertengkar terus begitu. Nah, karena itulah dalam sistem kita diaturlah bahwa kepemimpinan itu temporer sifatnya, dan kepemimpinan itu bisa diganti melalui prosedur pemilu, yaitu dengan terbentuknya sistem pemilihan umum baik di tingkat legislatif maupun di tingkat eksekutif. Setiap 5 tahun sekali kita melakukan pergantian kepemimpinan. Jadi salah satu ikhtiar bangsa itu untuk memperbaiki keadaannya adalah pergantian kepemimpinan. Sebab kita nggak bisa lagi mengganti imajinasi kita, karena ini adalah tumpukan-tumpukan dalam sejarah. Bagaimana kita tadi melalui zaman pasca prasejarah, zaman kerajaan, zaman kolonial yang membuat kita ini terlunta-lunta, dianiaya sebagai bangsa paria yang dihina dan dihancurkan mental dan jiwanya gitu. Lalu kemudian kita merancang kemerdekaan kita melalui ikhtiar, mencerdaskan kehidupan bangsa, mempersatukan bangsa kita, lalu kita nyatakan kemerdekaan itu. Saya sering mengulang-ulang satu fragmen ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi pagi itu pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur. Pada hari ketika Bung Karno itu memang sedang sakit dan demam sebenarnya. Tapi pagi-pagi beliau setelah berpakaian rapi, beliau tidur itu. Dan kemudian selalu begitu bangun beliau bertanya, apakah Bung Hatta sudah datang? Ketika belum, Bung Karno mengatakan, saya nggak akan keluar kalau Hatta tidak datang. Ini kekuatan imajinasi ya. Bapak kita bisa membayangkan bagaimana Soekarno menganggap pentingnya Hatta. Karena belakangan hari saya membaca bukunya Rickleff, membaca bukunya Elson yang mengatakan bagaimana Indonesia ditemukan. Ada bukunya itu, nanti bagus kalau kita baca, The Idea of Indonesia. Bagaimana imajinasi Indonesia ditemukan. Kata Elson, imajinasi Indonesia ini berasal dari dua lintasan besar pikiran. Setelah Saripati pasca sejarah atau prasejarah, kemudian muncul kerajaan-kerajaan, ada dua ide yang besar yang ada dalam tubuh bangsa Indonesia. Yang pertama dia bilang, orang-orang yang bersekolah ke barat mempelajari nasionalisme tentang kerajaan, tentang negara dalam perspektif negara modern. Bisa kita katakan negara sekuler, paham kebangsaan dan sebagainya. Sebagiannya ini adalah mereka yang belajar tentang Islam, berpusat di Mesir, di Timur Tengah, belajar tentang agama. Karena memang faktanya tadi, agama adalah arus besar. Di Sumbawa itu ada ulama besar namanya Syekh Zainuddin Tepal. Itu pada tahun-tahun 1700, dia sudah dikirim oleh kerajaan Sumbawa untuk belajar di Mekah. Sehingga pemikiran keagamaan itu memang meluas di Nusantara kita ini. Kenapa bahasa kita ini bahasa Indonesia, bukan pemilihan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bukan bahasa Jawa misalnya, selain memang ada unsur toleransi dari orang Jawa kepada orang Jawa, tapi pada dasarnya yang disebut Semenanjung itu adalah berbahasa Melayu. Coba kalau kita cari, itu ada buku-buku tentang apa yang disebut dengan Melayu. Melayu ini Semenanjung, bahasa Melayu ini adalah bahasa Semenanjung. Semua pesisir kita ini diisi dengan bahasa Melayu. Karena itulah ketika kita mau mengikat republik ini, termasuk mengikat Papua karena ada Melayu Papua, kita memakai bahasa Melayu. Kembali ke tadi itu, kata Elson tadi, dua lintasan paham. Jadi, paham nasionalisme, kebangsaan, dan paham Islam. Yang sampai hari ini masih kita ucapkan sehari-hari. Jadi begitu Bung Karno lahir, dia paham betul bahwa yang disebut dengan lintasan Islam itu memang paling kuat di luar Jawa, terutama Sumatera. Karena itu dia terus bertanya, apakah Bung Hatta sudah datang? Begitu Bung Hatta datang, baru Bung Karno keluar dari kamarnya, lalu di depan khalayak tidak lebih dari 500 orang, beliau membacakan teks proklamasi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara yang saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Lalu dikibarkanlah bendera Sangsaka Merah Putih. Bung Karno kembali ke kamar karena dia demam. Di sini dia mengatakan ya, di dalam bukunya Cindy Adam itu dia mengatakan begini. Sekarang untuk pertama kali bendera Sangsaka Merah Putih telah dikibarkan ke seantero dunia di hadapan bangsa Indonesia. Saya merasa bahwa setelah bendera ini dikibarkan, aku merasa terbebas jiwaku. Karena setelah ia berkibar, siapapun yang ingin menjatuhkannya, menurunkannya, dia akan berhadapan dengan bangsa Indonesia seluruhnya. Berjuta-juta bangsa Indonesia seluruhnya. Itulah kekuatan imajinasi dan itu benar. Sampai hari ini merah putih kita masih berkibar dan kita masih sebagai bangsa. Luar biasa imajinasi itu, karena itulah dia yang harus dijaga supaya dia tidak boleh diganggu oleh orang. Setelah itu terbentuklah negara, setelah itu terbentuklah pemimpin. Pemimpin inilah yang silih berganti, yang harus terus berkaca bahwa tugas kita untuk memelihara imajinasi bangsa ini besar sekali. Menjaga performa bangsa kita supaya kita jangan jadi bangsa paria, bangsa kuli yang meronta-ronta, yang tidak punya kehidupan padahal kita hidup di negara kaya. Itulah tugas pemimpin. Nah, jadi kalau kita berefleksi tentang sejarah, tentang kemerdekaan, memang harus lengkap. Supaya kita juga jangan sekedar seremonial seperti yang kita lakukan, tapi tanggung jawab untuk menjaga kolektif memori dari bangsa Indonesia agar kita tetap hidup untuk selama-lamanya. Atau paling tidak, Khairil Anwar mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Sekarang 75 tahun kita merdeka. Saya mengucapkan selamat kepada semuanya. Mbak Rati khususnya yang menyelenggarakan acara ini, teman-teman. Mudah-mudahan kalau ada waktu kita bisa diskusikan, lalu apa yang mesti kita kerjakan hari-hari kita ke depan ini untuk menjaga agar gairah dari kebangsaan kita itu tidak berhenti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.